Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, silakan masuk Bu Izi. Terima kasih Pak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Iya. Begini Pak, saya terkait dengan tugas CGP yaitu demonstrasi kontekstual modul 31 Pak dalam pengambilan keputusan pimpinan. Apakah Bapak ada waktu kira-kira 15 menit untuk wawancara terkait hal ini Pak? Siap, ada waktu. Oke, baik Pak. Boleh, oke. Baik Pak, kita mulai aja ya Pak dengan silakan. Pertanyaan pertama. Nah ini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya, selama ini ya saya saat mengidentifikasi kasus dilema etika, saya berkoordinasi dengan guru terutama ya untuk melihat kasus tersebut seperti apa, siapa yang terlibat gitu kan, dengan melihat kebenaran yang ada untuk dilakukan pengujian ya, pengujian kebenarannya, lalu musyawarah untuk mengambil keputusan kan, sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku ya di sekolah kita terutama ya. Nah, ini yang kita lakukan. Oke, berarti disepakati bersama ya Pak ya? Harus ada musyawarah untuk mengambil keputusan. Memang nanti salah-salah nanti ya kita bisa juga dilema jadinya kan, makanya kita harus musyawarah dulu, kita lihat dulu permasalahannya apa, nah dan baru kita buat keputusan. Oke, ya Pak. Selama ini ya Pak ya, pertanyaan kedua ya Pak ya. Selama ini bagaimana nih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terus terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Di sini memang menjadi dilema memang bagi seorang pemimpin sebagai seorang kepala sekolah untuk mengambil keputusan dari permasalahan yang sama-sama benar. Tetapi saya tetap berpegang teguh pada peraturan yang sudah disepakati bersama, juga melihat nilai kebaikan dan bermanfaat ya bagi banyak orang. Itu yang kita utamakan gitu. Nah, bagaimana kita mengambil keputusan ya harus ya juga bijak juga kita kan, bagaimana ya harus kita ambil gitu. Baiklah Pak, ini ada pertanyaan ketiga nih Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang bisa Bapak lakukan selama ini? Langkah sebelum mengambil suatu keputusan dari suatu permasalahan yang ada, dengan mencari fakta dan data, kita itu harus penting ya, harus ada faktanya, datanya harus jelas. Kemudian pemanggilan yang bersangkutan, koordinasi dengan pihak terkait ya, berkomunikasi bersama staf dan wakil saya. Kemudian serta guru yang bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahan seperti apa. Jadi tidak bisa saya sendiri untuk keputusan, kita juga koordinasi dengan staf kita, kesesuaian dan juga guru yang bersangkutan. Ya, oke Pak. Baiklah, ini ada lagi pertanyaan Pak. Pertanyaan keempat kita. Hal apa saja nih yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang menurut saya efektif bahwa keputusan yang saya ambil adalah melakukan konferensi internal yang dengan guru lain. Kita juga di samping guru satu juga minta pendapat juga dengan guru-guru lain, bagaimana memang untuk sekarang itu mengambil keputusan kita harus berhati-hati betul. Nah, sekarang kita juga berubah itu kita kan gitu, mungkin kita di samping guru kita juga guru yang ada di sekolah kita ya Pak ya. Oke, baiklah Pak, ini lanjut ke pertanyaan berikut ya Pak ya.
Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Tantangan saya dalam mengambil keputusan terkait dengan kebijakan ya, yang berkaitan dengan anak-anak atau pejabat sehingga kedepannya memiliki dampak bagi anak pejabat sehingga memiliki dampak yang pada kebijakan sekolah terkait dengan turut campurnya pihak-pihak lain. Nah ini juga harus hati-hati kita kalau bisa jangan sampai selain pihak lain yang mengambil keuntungan nanti dari permasalahan yang ada. Jadi kita hati-hati betul, bukan berarti kita tidak boleh pihak lain ikut campur. Kita selesaikan dulu intern kita, bagaimana kita menyelesaikannya dengan pihak-pihak ya, kalau udah selesai di kita ngapain harus sampai ke luar. Iya, oke. Bukan berarti kita untuk mungkin untuk orang lain tidak, kalau apalagi permasalahan yang terjadi di sekolah kita. Iya. Oke, nih lanjut ya Pak ya, pertanyaan ke-6. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal nih Pak untuk menyelesaikannya? Bentuk apa nih, prosedur seperti apa yang akan Bapak jalankan? Karena kasusnya munculnya tidak rutin sehingga tidak ada jadwal khusus untuk penyelesaian kasus ya dilema itu tergantung ringan beratnya kasus ya. Jika kasus itu ringan maka bisa diselesaikan secara langsung saat itu juga ya. Tetapi jika permasalahan itu berat sehingga memerlukan penanganan melalui tahapan-tahapan yang berlaku, yaitu meninjau fakta tadi ya. Kita harus lihat dulu faktanya, kalau berat, kalau ringan ya bisa selesai, itu juga bisa kita selesaikan. Kemudian komunikasi dengan semua pihak, yaitu murid, lalu berkoordinasi dengan atau bermusyawarah ya dengan tim untuk mengambil keputusan yang terbaik. Ya, tadi itulah sebagai guru kan. Oke Pak. Ya, pertanyaan yang ke-7 nih Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak nih dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya mungkin faktor-faktor yang mempermudah saya mengambil keputusan adalah koordinasi dengan baik dengan tim ya, seperti wakil, staf, guru, ya komite, bagi murid ya, serta peraturan yang baru atau yang sudah disepakati bersama. Kita kan seperti biasa kita PDB setelah masuk anak kita panggil orang tuanya, kita sampaikan aturan-aturan yang ada di sekolah ini. Jika ada permasalahan kita tetap sampaikan kepada orang tua, jangan hanya langsung menerima pengaduan anak. Ya koordinasi dan apa tetap ditinjau kembali ke sekolah atau datang ke sekolah, apa masalahnya kita lakukan bersama. Oke, yang terakhir ya Pak ya, pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Pembelajaran yang dapat saya ambil adalah dalam pengambilan keputusan adalah pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik di pihak semua pihak agar pengambilan keputusan akhir yang diambil sesuai sasaran dan berdampak positif serta berpihak kepada murid. Ya, kita juga perhatikan ya, kita tetap berpihak kepada murid, kita tetap menempatkan murid bagaimana pengusaha itu ya, jangan nanti dengan ada keputusan kita ada permasalahan yang kita berikan atau nanti anak dari sekolah juga kita tidak inginkan. Kita
supaya bagaimana penyelesaian itu anak juga senang, juga orang tua itu terima, dan kita pun juga nyaman ya lihat keputusan. Oke Pak, mungkin ini tugas saya setelah selesai Pak. Terima kasih atas bantuannya, telah membantu saya, telah memberikan waktu untuk wawancara terkait hal pengambilan keputusan pimpinan Pak. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan tahapan demi tahapan bisa berjalan dengan lancar. Insyaallah. Ya, saya siap. Ini siap beri informasi yang sebaik-baiknya. Ya, terima kasih Pak. Ya, ya. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Nah, silakan masuk. Ya, Pak. Bapak ada waktu nih Pak? Boleh. Iya, ini Pak, maksud kedatangan saya ya Pak ya, saya adalah anggota CGP Angkatan 11 Kabupaten Bengkalis nih Pak. Ingin mewawancarai Bapak dalam demonstrasi kontekstual tugas kami sebagai CGP dengan modul 3.1 Pak, mengenai pengambilan keputusan pimpinan. Ada waktu ya Pak ya? Oke, kita lanjut ya Pak ya. Saya kasih pertanyaan pertama ya Pak ya. Bagaimana nih Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya, sebagai seorang pimpinan di instansi ini tentunya beragam masalah yang kita temui di lapangan. Tentunya bisa identifikasi yang terkait tentang proses pembelajaran karya, terkait tentang disiplin guru, terkait apapun yang terkait dengan sekolah ini bisa diidentifikasi semua masalah-masalah itu. Tinggal bagaimana teknis merangkum masalah itu sehingga dicarikan solusi-solusinya oleh kita bersama, ya bukan hanya kepala sekolah saja, tapi komponen yang ada di sekolah ini turut serta di dalam identifikasi masalah tersebut. Seperti itu ya Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak nih ya Pak ya? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya, kalau itu identifikasi masalahnya bermanfaat bagi kita secara satuan pendidikan, ya kita mana yang prioritas bersama, mana yang prioritas bersama itu yang kita dulukan. Artinya masalah ini sama-sama penting, sama-sama penting dan solusinya juga baik untuk sekolahnya. Kita perjuangkan sama-sama, kita carikan musyawarah bersama. Apa hasil keputusannya itu yang kita putuskan untuk guru-guru kita, terkait juga siswa. Misalnya masalah seragaman kita, pakaian, waktu masuk, sepakat jam 7.15, ya 7.15 kita on time di sekolah. Nah, ini keputusan itu untuk kepentingan bersama. Oke, seperti itu ya Pak ya. Lanjut ya Pak ya, pertanyaan berikutnya ya Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Kalau untuk prosedur atau SOP standar operasional di sekolah ini itu sudah jelas. Bagaimana diawali dari masuk gerbang, ada Pak Sapam, ada guru piket, ada guru mape, ada wali kelas, ada wakil, ada guru BK, ada TI, junior, semua itu sudah punya tugas masing-masing. Nah, SOP itu tinggal dijalankan fungsinya masing-masing. Nah, sesuaikanlah dengan tugas dan tanggung jawabnya. Itu secara profesional seperti itu. Oke, seperti itu ya Pak ya. Ini lanjut ya Pak, pertanyaan berikutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Yang pertama, kita harus melibatkan semua komponen ya.
investasi masalahnya, identifikasi masalahnya. Jadi kalau permasalahan itu sudah kita berikan, kita data, kita berikan kepada orang-orang yang tepat menyelesaikan, ya selesai. Karena bidang-bidang tugasnya kan sudah ada. Jadi sebetulnya kepala sekolah tinggal memanage saja untuk masalah mulai dari piket, mulai dari kebersihan, semua yang terkait sekolah ini sudah ada bidangnya. Jadi tinggal pemberdayaan masing-masing bidang dan pengawasannya. Itu yang kita lakukan. Ya Pak ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Pak, hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ya, tantangannya yang pertama itu kita di dalam mengambil keputusan kadang-kadang tidak juga adil. Karena apa? Tidak terkait tentang beberapa masalah yang sulit kita memecahkannya. Apakah pelanggaran hukum, pelanggaran disiplin? Ya, itu tuh mungkin memang tidak di ranah kita. Tapi kita harus juga bisa memberikan solusi. Contohnya misalnya ada kasus beberapa guru ya terkait tentang masalah di luar ya, BBM. Dan bagaimana kita menyelesaikan itu harus koordinasi dengan pihak terkait. Itu adalah upaya yang bisa dilakukan sekolah. Itu dilemanya gitu. Kita tidak bisa memberikan solusi yang baik pada guru kita, sementara memang itu bukan di ranah kita. Iya. Itu yang dilemanya di situ. Dilema ya. Oke, selanjutnya nih Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah pengambilan keputusan dilema etika? Apakah Bapak langsung nih menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk masalah ini, atau dalam bentuk atau prosedur apa yang Bapak jalankan nanti? Ya, dalam hal tata kelola masalah itu kita harus bedakan bidangnya. Jadi tata kelolanya itu yang sudah jelas sebenarnya. Kalau masalah itu di sekolah ini ada bidang-bidangnya, tinggal memfungsikan, tinggal mengkoordinasikan agar masalah itu terjawab. Gitu. Kadang-kadang kan memang kita berusaha sudah membuat aturan bersama, kesepakatan begini, tetapi tetap jadi langgar, tetap saja ada masalah-masalah. Tapi selama masalah itu tidak terkait tentang terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran profesionalisme guru, pelanggaran etika, apalagi bully ya, apalagi bagian dari masalah-masalah kita di sekolah. Tetapi penanganan itu memang harus dari tidak harus sekolah-sekolah yang menyelesaikan. Jadi kita komponen kita besar, tinggal memberdayakan dan mengkoordinasi. Seperti itu Pak ya. Oke, selanjutnya nih Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa nih yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Ya, tentu saya punya beberapa Pak Wakil ya. Saya punya juga ada BK, ada guru mapel, ada guru wali kelas. Semua itu ada saya berdayakan. Jadi mereka lah yang membantu saya di dalam menyelesaikan masalah-masalah di sekolah. Nah, itu saya bilang tadi, kita di suatu komponen yang besar, apabila kita berdayakan dan kita koordinasikan, mudah sebetulnya. Itu aja. Oke, seperti itu ya Pak ya. Yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa nih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ini dalam mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Ya, pengalaman yang saya dapatkan, kita mudah mengembangkan program di sekolah ini. Lalu kita juga dapat pengalaman baru kalau kita mampu berkoordinasi dengan masyarakat, pemerintah setempat, dengan komite, dengan bidang apapun kita bisa koordinasikan selama kita mau terbuka terhadap mereka. Contohnya masalah PPDB dan sebagainya. Kalau kita mampu berkoordinasi dengan pihak-pihak yang tadi berkompeten di dalam itu, ya selesai masalahnya. Bagaimana pengalaman yang saya dapatkan? Ya itulah tadi dengan
keterbukaan saya. Jadi selamanya kan kita dengan wartawan dengan LSM itu juga tertutup gitu, karena Iya. mereka juga punya data informasi, dan kita harus menyikapinya dengan profesional, dan mereka punya hak untuk bertanya, untuk menyampaikan. Nah itu kan dilema. Iya, iya. Kadang sebagian kita alergi terhadap hal itu, Nah. itu kita tidak boleh selama tidak mendikte kita, tidak memeras kita, tidak membuat kita judge atau apa namanya suatu intimidasi lah. Nah, iya. Maka kita harus terbuka. Jadi komunikasi aja dengan baik. Selama kita mampu berkomunikasi dengan baik, insya Allah semua persoalan di sekolah ini selesai. Gitu. Oke Pak, terima kasih atas bantuan Bapak dalam meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Mungkin lain waktu kalau ada pertanyaan lagi boleh saya minta tolong sama Boleh, Bapak lagi ya, Pak ya. Oke, sekian pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih banyak ya Pak ya. Mohon izin ya Pak ya. Ya, sukses ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ya.